dua sistem saraf ya, yaitu sistem saraf pusat, nanti yang kita akan bahas satu-satu ya. Kemudian ada yang disebut dengan sistem saraf tepi ya. Secara umum, fungsi dari jaringan saraf atau sistem saraf adalah untuk komunikasi. Kemudian dia akan bisa mengatur tubuh ya, itu secara umum. Oke, kira-kira beginilah cara kerja dari sistem saraf ya. Jadi sistem saraf itu memiliki struktur yang secara umum kita sebut sebagai reseptor yang tersebar hampir di seluruh tubuh kita, di mana reseptor akan mengambil atau menerima banyak informasi baik dari lingkungan maupun dari dalam tubuh. Kemudian semua informasi itu akan diintegrasikan, kemudian diolah di korteks cerebri, dan kemudian akan muncul impuls, yaitu impuls motorik ya. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga homeostasis dari tubuh. Hampir semua hal diatur oleh sistem saraf. Tekanan darah, kadar gula, pH, dan sebagainya ya. Tentu bekerja sama dengan sistem pengatur yang lain, yaitu sistem endokrin ya. Fungsi lain dari sistem saraf yaitu mempertahankan perilaku-perilaku yang khas untuk manusia ya, atau perilaku untuk bertahan hidup dan sebagainya ya. Misalnya mengatur rasa lapar ya, bagaimana kita makan, bereproduksi ya, pertahanan ya, dan interaksi dengan makhluk-makhluk lain di sekitar kita ya. Itu kira-kira fungsi dari sistem saraf ya. Jadi sangat kompleks sistem ini ya. Oke, sebelum ke sistem saraf, kita coba mereview lagi apa yang disebut dengan jaringan saraf ya. Tentu sistem saraf disusun oleh jaringan saraf ya, baik di sentral maupun di peripheral nervous system. Jaringan saraf disusun oleh dua jenis sel ya, yaitu ada sel utama yang melakukan fungsi-fungsi dari sistem saraf yang disebut dengan neuron. Jadi semua fungsi tadi ya, menerima impuls, integrasikan impuls, kemudian membuat keputusan dari impuls yang diterima, itu semua dilakukan oleh sel neuron atau sel saraf. Kemudian ada jenis sel yang kedua yang tidak bisa melakukan fungsi-fungsi dari sel saraf. Jadi secara umum fungsinya adalah untuk mensupport, melindungi ya, baik secara mekanik maupun kimia, yaitu sel neuroglia. Pada gambar itu diilustrasikan ada satu sel yang besar yang berada di tengah ya, itu adalah sel neuron. Kemudian dikelilingi oleh bintik-bintik hitam yang jumlahnya banyak tapi ukurannya jauh lebih kecil, itu adalah sel neuroglia ya. Jadi sel neuroglia bukanlah satu sel ya, tapi banyak jenis sel dengan fungsinya masing-masing. Nanti kita review secara singkat lagi ya. Oke, sekarang kita lihat neuron dulu. Tentu masih ingat bahwa neuron tersusun oleh 3 komponen ya, yaitu badan sel atau sel body, kemudian ada akson, ada dendrit ya. Ini adalah sekilas tentang klasifikasi neuron, hanya untuk mengingatkan lagi ya, bahwa neuron bisa diklasifikasikan dengan banyak cara. Dari ukurannya, ada yang paling kecil dan paling besar, ada juga yang di tengah-tengah. Dari bentuk badan selnya juga bisa diklasifikasikan ya, ada yang bentuknya bulat ya, ada yang poligonal, ada yang berbentuk piramid ya. Nah, dari jumlah prosesusnya, yaitu akson dan dendrit, bisa diklasifikasikan seperti ini ya. Nanti tolong diingat-ingat lagi distribusinya ya. Jadi yang pertama adalah neuron multipolar ya. Ada satu akson, banyak dendrit. Ini adalah neuron yang paling banyak ditemukan ya. Kemudian ada neuron bipolar, satu akson, satu dendrit. Contohnya ditemukan pada epitel olfactorius. Kemudian ada pseudo unipolar atau unipolar ya, ditemukan di dorsal root ganglia. Kemudian ada anasonik neuron ya. Jadi neuron ini unik karena tidak mengantarkan impuls ya, tapi lebih berperan sebagai interneuron ya. Oke, itu tentang klasifikasi dari neuron. Neuron juga bisa diklasifikasikan menurut fungsinya ya, yaitu sebagai sensorik, motorik, atau interneuron. Sekarang kita lihat bagaimana neuron berinteraksi dengan neuron yang lain untuk membentuk sebuah sistem atau sirkuit ya, yaitu apa yang kita sebut dengan sinaps ya. Jadi bayangkan di tubuh kita ada berapa triliun neuron. Kemudian satu neuron bisa memiliki ratusan ribu dendrit, tentu satu akson ya. Nah, tinggal dikalikan saja jumlah neuron dengan dikalikan jumlah dendrit dan akson ya. Jadi ada sekian kemungkinan terbentuknya sinaps ya. Jadi sinaps adalah cara neuron untuk berkomunikasi. Dari beberapa kemungkinan itu ada jenis-jenis dari sinaps. Dulu udah pernah belajar tentang ini ya. Ada yang disebut dengan aksosomatik, aksodendritik ya, dendrodendritik. Juga ada yang menyebut aksonik ya. Hubungan satu neuron dengan neuron yang lain bisa memicu impuls, bisa juga menghambat impuls ya. Nah, kemudian yang perlu nanti dipelajari juga nanti akan diajarkan oleh teman-teman dari departemen lain, itu neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang dilepaskan pada celah sinaps. Jenisnya ada banyak ya. Yang paling umum adalah acetilkolin. Kemudian ada lagi jenis yang lainnya. Nanti akan belajar di klinik bahwa perubahan kadar dari neurotransmitter ini akan menimbulkan gejala klinik
atau beberapa penyakit nanti terkait dengan naik atau turunnya dari neurotransmitter yang dilepaskan di celah sinaps. Itu juga dengan farmakoterapi yang kita berikan sebagai dokter, itu bisa nanti akan bisa memodifikasi kadar dari neurotransmitter tertentu sesuai dengan keinginan kita, ya. Hal ini juga nanti akan bisa dilihat pada penyakit-penyakit di psikiatri misalnya, ya. Oke, itu tentang sinaps. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya ada fungsi yang penting lagi selain sinaps, ya, yang diperankan oleh akson atau bagian dari neuron yang disebut dengan axonal transport, ya. Untuk memahami axonal transport, itu ingat lagi pelajaran tentang sitoskeleton, ya, yaitu ada mikrotubuh. Mikrotubuh banyak ditemukan di dalam neuron, khususnya pada akson, ya. Mikrotubuh pada proses axonal transport berperan sebagai track atau sebagai rel. Kemudian ada protein, yaitu motor protein yang berfungsi sebagai lokomotif. Jadi motor protein ini membawa banyak hal, ya, mendekati badan sel ataupun menjauhi badan sel. Sehingga kita kenal ada dua arah dari axonal transport, yaitu anterogrid, ya, dan retrogrid. Apa yang bisa ditransport? Bisa organel, contohnya mitokondria. Bisa juga produk-produk yang dibuat di badan sel dari neuron yang kemudian akan disekresikan di ujung akson, contohnya adalah neurotransmitter. Atau bisa juga bahan-bahan yang disekresikan di ujung akson kemudian diambil kembali, akan dibawa lagi ke badan sel untuk di recycle misalnya, ya. Kenapa axonal transport penting? Karena ini memberikan sebuah fasilitas transport yang sangat cepat dibandingkan dengan sistem transport yang lain, ya. Jika sistem transport ini terganggu, maka muncul banyak masalah atau ada penurunan fungsi saraf atau fungsi otak, ya. Beberapa penyakit dikaitkan dengan hal ini, misalnya Alzheimer, ya. Nah, kemudian ada juga beberapa virus atau beberapa toksin yang bisa memanfaatkan sistem transport ini untuk menyebar dari satu neuron ke neuron berikutnya. Misalnya toksin tetanus, ya. Kemudian ada lagi virus herpes misalnya, ya. Atau pada kasus penyakit gigitan akibat anjing, ya. Itu bisa menyebar dengan ini. Nanti mohon dipelajari lebih lanjut, ya. Jadi axonal transport sangat penting untuk fisiologis ataupun untuk memahami patogenesis dari sebuah penyakit, ya. Nah, berikutnya kita akan lihat sel yang mensupport neuron, yaitu neuroglia, ya. Jadi neuroglia adalah sekelompok sel yang bisa ditemukan pada sentral maupun peripheral nervous system, ya. Di sentral kita paling tidak sudah mengenali ada 4 neuroglial sel, yaitu astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan ependymal sel. Kemudian pada peripheral nervous system ada 2 yang sudah dikenali, ya, yaitu sel Schwann dan sel Sutcliffe. Nanti mohon dibaca-baca lagi peran dari masing-masing neuroglia ini. Ada beberapa penyakit yang bisa muncul dari sel-sel ini, ya. Misalnya ke tumor atau neoplasia. Itu bisa terjadi karena perubahan pada salah satu atau beberapa dari neuroglia ini, ya. Ini adalah ilustrasi dari sel neuroglia pada central nervous system, ya. Jadi tolong dilihat pada gambar, ada 2 neuron yang digambarkan, ya, dengan inti selnya yang berada di dalam sel body, ada dendrit, kemudian ada akson, ya. Kemudian kita lihat ada gambar pembuluh darah, ya, yang berwarna merah, ya. Jadi tolong dipahami bahwa otak adalah salah satu organ yang mendapat vaskularisasi yang masif, ya, karena neuron membutuhkan banyak energi, membutuhkan banyak nutrisi, ya. Tapi neuron juga sangat rentan dari bahan-bahan berbahaya yang ada di dalam aliran darah, ya. Sehingga bisa kita lihat ada satu neuroglia yang disebut dengan astrosit. Jadi lihat posisinya. Astrosit biasanya berada di antara pembuluh darah dan neuron, ya. Di buku juga disebutkan bahwa tidak ada pembuluh darah yang tidak dibungkus oleh astrosit di dalam central nervous system khususnya, ya. Karena dengan cara membungkus pembuluh darah, astrosit bisa membuat perlindungan untuk neuron khususnya, ya. Apa yang disebut dengan blood-brain barrier, nanti saya akan tunjukkan, ya. Jadi astrosit adalah salah satu neuroglia yang sangat penting. Memiliki prosesus yang banyak, ya. Fungsinya banyak sekali. Bukan hanya membentuk blood-brain barrier, ya, tapi juga berfungsi sebagai perantara. Jadi kalau ada nutrisi yang mau masuk ke neuron, melewati astrosit dulu. Dia juga bisa mereuptake bahan-bahan yang berlebih, contohnya neurotransmitter yang berlebih bisa diambil, ya. Bisa juga mengisi ruang yang kosong akibat kematian dari neuron, yaitu membentuk glial skal. Jadi banyak fungsi dari astrosit. Kemudian kita lihat neuroglia yang kedua, yaitu yang membungkus akson, ya. Itu namanya oligodendrosit atau oligodendroglia, ya. Jadi fungsinya adalah untuk melapisi akson dengan lapisan mielin, ya.
Sehingga nanti kita akan temukan ada white matter dan gray matter ya. Tentu sudah tahu fungsi dari mielin ya, yaitu untuk insulator nanti berkaitan dengan kecepatan pengantaran impuls pada akson ya. Berikutnya adalah mikrobia, yaitu mikrobia yang kecil ya. Secara embriologi sangat unik karena berasal dari bone marrow, sehingga fungsinya pun mirip dengan sel-sel leukosit, yaitu untuk defense mechanism ya, bisa fagositosis. Kemudian yang berikutnya ependymal cell. Ini juga unik ya, karena bentuknya seperti sel kolumner dengan prosesus di permukaannya. Sel ependimal melapisi permukaan dalam dari ventricle ya, terlibat dalam pembentukan dan sirkulasi dari cerebrospinal fluid. Oke, sekarang kita lihat central dan peripheral nervous system ya. Ini sudah saya sebutkan di awal ya, bahwa dibagi dua secara anatomi, sentral dan peripheral. Kita lihat yang sentral dulu ya. Jadi central nervous system meliputi cerebrum, cerebellum, spinal cord ya. Apa yang unik dari jaringan yang menyusun CNS, yaitu tidak ada jaringan ikat yang sesungguhnya ya, sehingga konsistensi dari central nervous system relatif lunak atau seperti gel jika kita pegang ya. Kemudian kalau kita section akan kita lihat dua warna, white dan gray matter, dan sudah tahu alasannya kenapa muncul dua warna ini ya. Karena central nervous system sangat lembut sehingga dia perlu dilindungi ya, sehingga ada struktur yang melindungi, paling tidak mendingan. Kemudian tambah lagi ada skull, nanti saya tunjukkan ya. Oke, inilah struktur yang melindungi otak khususnya ya, termasuk juga spinal cord ya. Yaitu yang dari luar ke dalam itu kita bisa lihat ada kulit kepala ya, atau skull ya. Kemudian ada skull ya dengan periosteumnya. Kemudian di dalam itu ada 3 lapis, yaitu dura mater, arachnoid, pia mater. Jadi di dalam skull itu ada lapisan pelindung, ada 3 lapis, yaitu dura mater, arachnoid, dan pia mater ya. Dura mater menempel langsung pada skull. Jadi ada 2 komponen, bisa dilihat di gambar ya, periosteal layer, meningeal layer. Komposisinya adalah jaringan ikat padat ya. Kemudian di bawahnya ada arachnoid. Arachnoid ada bagian yang flat, kemudian ada bagian yang trabekel. Ya. Kemudian yang paling dalam ada pia mater. Dari ketiga lapisan ini hanya pia mater yang mengikuti bentuk dari cerebrum dan cerebellum. Oke, kemudian kita lihat apa kepentingan klinisnya. Ada namanya potential space ya, yaitu ruang potensial, yaitu yang berada di antara dura mater dan arachnoid, atau disebut dengan subdural space ya. Bisa dilihat di gambar. Kenapa disebut sebagai potential space? Karena jika ada trauma, dan tentu pembuluh darah banyak sekali di dalam ya, maka ruang di antara dura mater dan arachnoid ya, itu bisa terisi banyak darah ya, dan kadang-kadang kita terlambat untuk mengenali ya. Kemudian ada struktur ya, coba perhatikan yang disebut dengan arachnoid villi ya, itu menembus dura mater ya, yaitu fungsinya adalah untuk mengembalikan cairan cerebrospinal yang menggenangi subarachnoid ke pena-pena besar ya. Jadi mohon pahami, cerebrospinal fluid yang diproduksi di plexus choroideus setelah bersirkulasi nanti akan sampai di subarachnoid space, kemudian akan dikembalikan ke pena-pena besar ya. Apa kepentingan klinisnya cerebrospinal fluid? Banyak ya. Misalnya contohnya penyakit hidrosepalus jika terjadi hambatan pada pembuangan dari CSF ya. Atau bisa juga terjadi infeksi di sini yang disebut dengan meningitis ya. Bisa juga terjadi keganasan, yaitu disebut dengan meningioma ya. Oke, jadi ada banyak kepentingan klinisnya. Kemudian pahami bahwa lapisan-lapisan ini bersama dengan cerebrospinal fluid melindungi otak dari trauma. Jadi trauma pada level tertentu itu masih cukup aman untuk otak ya, karena ada lapisan-lapisan ini semua ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat cerebrum ya. Jadi cerebrum tentu ada gray dan white matter ya. Ini adalah gambaran, ada sulcus, ada gyrus ya. Kemudian digambarkan ada gray matter dan white matter. Sekarang kita lihat isinya apa. Di gray matter tentu yang dominan adalah sel body dari neuron. Kemudian dendrit juga sangat banyak di sana, beserta sel-sel neuroglia yang mensupportnya. Kemudian di white matter apa yang dominan? Tentu adalah akson. Sehingga gambarnya nanti berwarna putih kalau kita section ya, beserta dengan neuroglia. Kemudian ingat lagi apa yang disebut dengan nukleus ya, yaitu gray matter atau sel body yang berada di white matter ya. Ini adalah gambaran dari gray matter dan white matter kalau kita bandingkan ya, apa isinya. Jadi sebelah kanan gray matter isinya dominan sel body dari neuron bersama dengan dendrit. Kemudian di sebelah kiri itu white matter yang dominan adalah akson, jadi warna-warna terang itu ya, bersama dengan mielinnya. Nah, ini adalah lapisan dari cortex cerebri. Jadi tolong dibaca ya. Jadi ada 6 lapis. Ada sel yang khas ditemukan pada cerebrum, yaitu sel piramid. Yaitu sel yang berbentuk segitiga, sel bodinya. Semakin ke arah dalam,
sel piramid semakin besar ukurannya ya. Ada juga sel-sel yang kecil dan sel yang tidak beraturan bentuknya, yaitu pada lapisan paling dalam. Itu disebut dengan pleomorphic ya. Sekarang kita lihat cerebellum. Tentu mirip ya dengan cerebellum. Itu ada cortex, ada white matter juga ya. Nah, bedanya pada cortex atau pada gray matter lebih tipis ya. 3 lapis saja. Ada outer molecular layer, inner granule layer. Kemudian kita temukan ada lapisan yang khas untuk cerebellum, itu lapisan sel Purkinje pada lapisan di tengah ya. Itu saja yang membedakan. Kemudian white matternya tentu nggak beda dengan cerebellum ya. Ini adalah gambaran dari sel Purkinje ya. Sekarang kita lihat spinal cord. Spinal cord sama dengan cerebellum dan cerebellum, memiliki gray dan white matter. Tetapi gray matternya berada di dalam untuk huruf H ya, untuk huruf H, kemudian white matternya ada di luar. Kemudian kita temukan ada lubang di tengah dari spinal cord disebut dengan central canal yang dilapisi oleh sel neuroglia, ependymal cell. Fungsinya adalah untuk sirkulasi dari CSF ya. Nah, pada gray matter dari spinal cord kita temukan ada banyak jenis sel, baik sel yang motorik ataupun sensorik ya. Yang dominan adalah sel-sel multipolar ya. Kemudian di white matter itu banyak ditemukan akson yang dibungkus oleh myelin. Apa kepentingan klinisnya? Tentu nanti kalau ada trauma misalnya ya, itu bisa mengganggu akson, sehingga nanti akan muncul gejala klinis di neurologi ya. Bisa paraplegia, bisa muncul paraplegia, ya, hemiplegia kalau kelainannya di, atau hemiparesis ya, jika kelainannya di central nervous system ya, atau tetraplegia, tergantung level traumanya yang terjadi di spinal cord misalnya ya. Karena semua neuron yang berlokasi di korteks itu sebagian besar akan mengirimkan aksonnya ke spinal cord ya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada trauma pada spinal cord itu konsekuensinya sangat banyak ya. Nah, ini gambaran spinal cord, gray matter dan white matternya ya. Bisa dibandingkan sendiri ya. Sekarang kita lihat peripheral nervous system. Ya, apa sih peripheral nervous system? Itu selain yang 3 tadi, di luar cerebellum, di luar cerebellum, di luar spinal cord. Apa komponen utama dari peripheral nervous system? Komponen utamanya adalah akson ya. Tentu akson nggak sendiri karena akson sangatlah fragile ya, sangat mudah putus, sangat halus dia ya. Sehingga akson perlu dilindungi oleh jaringan ikat ya. Jadi bisa kita buat bahwa peripheral nervous system disusun oleh akson yang berada di luar central nervous system yang diorganisir atau dibungkus oleh jaringan ikat ya. Apa fungsi jaringan ikat? Yaitu untuk memperkuat akson dan membuat akson relatif lebih elastis sehingga dia bisa menahan regangan yang terjadi ya. Di peripheral nervous system juga bisa kita temukan ada sel body dari neuron ya, yang disebut dengan ganglia. Nanti kita lihat ya. Ini adalah gambaran dari apa yang disebut dengan saraf ya, atau nerve fiber ya. Tentu disusun oleh akson, dibungkus oleh jaringan ikat ya. Dan ada 2 klasifikasi, ada yang bermielin dan tidak bermielin. Nanti kita lihat ya. Ini adalah gambaran elektron mikroskop ya. Ini adalah perbandingan antara akson yang bermielin dan tidak bermielin ya. Pada akson yang bermielin, satu akson dibungkus oleh satu sel squam pada satu segmen. Jadi ada banyak sel squam nanti yang berderet yang disebut dengan internodal segmen. Jadi membentuk lapisan kurang lebih 50 kali melapisi yang nanti kita sebut sebagai lapisan myelin ya. Kemudian pada yang akson tidak bermielin bukan berarti tidak bersentuhan dengan sel squam. Tetap bersentuhan dengan sel squam, tapi tidak membentuk lapisan yang berlapis-lapis sampai 50 kali ya. Hanya lapisan tipis dari sel squam ya. Itulah bedanya. Jadi jangan dibayangkan bahwa unmyelinated axon tidak berhubungan dengan sel squam, tetap dia bersentuhan, tapi bedanya adalah jumlah lapisannya ya. Nah, ini adalah konsekuensinya secara fisiologis ya. Jika ada lapisan myelin maka penjalaran impulsnya lebih cepat ya. Jika tidak bermyelin lebih lambat ya. Ada beberapa penyakit yang terjadi yang berkaitan dengan myelin, yaitu di mana lapisan myelin akan berkurang. Bisa terjadi di central nervous system maupun di peripheral nervous system ya. Contohnya adalah multiple sclerosis, ada juga Guillain-Barré syndrome, nanti tolong dibaca ya. Ini gambaran histologi dari sabuk saraf ya. Jadi yang diperlihatkan adalah jaringan ikatnya, apa yang disebut dengan endoneurium. Itu melapisi satu akson ya. Jadi ada di luar dari sel squam. Kemudian sekelompok akson dibungkus oleh jaringan ikat yang lebih kuat, namanya perineurium. Kemudian satu node yang besar dilapisi oleh jaringan ikat yang sangat kuat, yang disebut dengan epineurium ya. Jadi tergambarkan di sini. Ini dia ya, apa yang disebut dengan endoneurium, perineurium dan epineurium ya. Jadi dengan cara ini akson yang sangat halus itu bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan peregangan ya, dan juga mendapat perlindungan karena ada sebuah struktur yang bisa melindungi akson dari bahan-bahan berbahaya yang ada di pembuluh darah ya. Jadi semacam barrier. Nah, ini adalah ganglia, komponen berikutnya dari peripheral nervous system ya. Apa sih ganglia? Ganglia adalah sel body dari neuron yang berada di luar central nervous system ya.
Tentu tidak sendiri. Jadi ganglia dilapisi oleh neuroglia yang berada di pinggir-pinggirnya yang disebut dengan sel satelit ya. Kemudian di luar sel satelit ada jaringan ikat. Jadi itu struktur dari ganglia ya. Jadi apa sih fungsi dari ganglia? Untuk relay station ya. Jadi pada beberapa keadaan neuron itu bisa langsung terkoneksi dengan efektor organnya. Jadi satu neuron dengan akson yang panjang bisa langsung bersentuhan dengan efektornya atau targetnya ya. Tapi situasi membutuhkan sel yang kedua, neuron yang kedua ya, yaitu membentuk sinaps. Sinapsnya terjadi pada ganglia, jadi sebagai relay station. Jika diklasifikasikan, ganglia ada dua jenis, yaitu ada sensory ganglia, yaitu berawal dari sel yang berada di peripheral nervous system, tentu berawal dari sebuah reseptor, kemudian mengantarkan impuls ya, dan berakhir pada sensory ganglia. Kemudian di sensory ganglia membentuk sinaps dan diterima oleh sel body yang ada di sana dan dikirim ke atas atau ke sentral. Kemudian ada juga jenis yang motorik, terutama tentunya autonomik, karena somatik tidak membutuhkan sel yang kedua ya. Yaitu autonomik adalah jenis yang motorik, yaitu ganglia motorik ya. Nanti bisa dibagi lagi, ada yang simpatik dan parasimpatik ya. Oke, jadi berikutnya kita akan lihat beberapa struktur yang penting di klinik ya. Yang pertama adalah ya, untuk melindungi neuron, karena neuron pada kenyataannya sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di aliran darah. Bisa rusak karena toksin, karena virus, karena bakteri ya. Dan ternyata neuron tidak bisa mitosis, tidak bisa memperbaiki dirinya ya. Sehingga sangat penting untuk dijaga ya. Apa yang menjaga? Itu yang pertama adalah struktur kapiler yang khas yang ditemukan pada central nervous system, yaitu continuous capillary. Ada juga buku yang menyebut sebagai specialized continuous capillary, yaitu sebuah kapiler yang tidak memiliki lubang sekecil apapun pada dindingnya. Jadi sangat kedap ya, dan tight junction-nya sangat bagus, sehingga virus pun susah melewati kapiler ini. Jadi komponen utama dari blood-brain barrier adalah continuous capillary. Kemudian ditambah lagi jaringan ikat yang membungkus kapiler itu juga sangat kedap, tidak ada lubang. Kemudian baru dilapisi oleh ujung-ujung dari sel astrosit. Jadi ada 3 komponen ya. Jadi dengan cara ini maka bahan-bahan yang berbahaya sangat susah atau sangat minimal bisa memasuki bagian luar dari pembuluh darah ya. Tentu bahan-bahan yang diperlukan oleh neuron bisa lewat dengan mudah, misalnya oksigen, glukosa khususnya ya. Nah, kerusakan pada blood-brain barrier konsekuensinya banyak. Tentu akan memudahkan terjadinya infeksi pada otak. Nanti akan muncul encephalitis ya. Ada beberapa keadaan yang melemahkan blood-brain barrier, misalnya usia tua ya, kemudian beberapa penyakit misalnya hipertensi atau ada trauma. Sehingga jika ada hal-hal itu maka memudahkan terjadi perpindahan agen patogen ke otak ya. Nah, nanti bisa dipelajari lagi pada hari-hari berikutnya ya tentang ini. Kemudian adanya blood-brain barrier juga menimbulkan masalah ya, yaitu saat kita ingin memasukkan obat ke central nervous system akan terhalang oleh sistem ini ya, karena sangat kedap. Beberapa obat ukurannya lebih gede dari lubang yang tersedia di sana ya, sehingga harus ada cara untuk memasukkan obat ke sana ya. Itu ada beberapa strategi, misalnya memberi larutan hiperosmotik ya, atau membuat obat sangat kecil, misalnya ukuran nano ya. Yang nanti bisa dieksplor lagi tentang ini. Berikutnya choroid plexus dan blood CSF barrier ya. Jadi ada struktur pada atap-atap dari ventricle ya, yang fungsinya adalah untuk memproduksi cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid sangat penting pada fisiologi dari central nervous system ya, sangat-sangat penting. Cerebrospinal fluid selalu diproduksi, kemudian dengan teratur pula dikembalikan ke vena-vena besar ya. Kurang lebih dalam sehari itu diganti 5 kali ya, sehingga sangat penting perannya ya. Siapa yang memproduksi ini? Yaitu ada sel ependimal, yaitu sel neuroglia yang membentuk semacam barrier ya. Kemudian tentu sumber dari cairan berasal dari plasma ya, yaitu dari pembuluh darah yang ada di plexus choroideus ya. Jenisnya bukan yang continuous capillary, tapi yang fenestrated, jadi ada lubang-lubang kecil, sehingga memungkinkan protein untuk lewat ya. Tidak sembarang protein atau bahan yang ada di plasma bisa melewati barrier ini. Jadi diseleksi oleh sel ependimal, sehingga hasilnya adalah komposisi dari cerebrospinal fluid sangat berbeda dengan plasma. Yaitu misalnya cerebrospinal fluid sangat rendah protein, tapi dia tinggi natrium. Cerebrospinal fluid sangat rendah protein, tinggi natrium, tinggi klorida ya. Ini sangat berbeda. Itulah peran dari barrier yang ada di sana ya. Tentu sudah tahu konsekuensinya. Jika ada hambatan aliran maka muncul penyakit hidrosipalus ya. Kemudian untuk diagnostik juga bisa dimanfaatkan hal ini. Jadi jika kita ingin mengambil sampel dari central nervous system, cukup mengambil cairan cerebrospinal fluid, yaitu yang diambil dari posisi vertebrae di lumbal ya.
Jadi dengan mengambil sampel dari CSF, kita bisa tahu keadaan di central nervous system, yaitu pada cerebrum dan cerebellum. Jadi bisa untuk diagnostik pula ya. Nah ini yang terakhir tentang repair ya. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi pada sistem saraf dalam batas-batas tertentu bisa melakukan repair ya. Contohnya pada peripheral nervous system. Ini diilustrasikan seperti ini. Jika ada injury ya, gambar yang paling atas, maka pada tempat injury akan terjadi bocornya aksoplasma. Kemudian akson yang bagian proksimal akan menyempit, tujuannya untuk mengurangi loss dari aksoplasma. Kemudian akson yang bagian distal tentu tidak bisa survive karena semua bahan itu disuplai oleh sel body sehingga dia mengalami kematian yang disebut dengan perubahan Wallerian ya. Nah, kemudian sel squamnya tidak akan terpengaruh atau tidak ikut mati karena dia sel tersendiri ya. Kemudian di sel body ada perubahan yang disebut dengan chromatolysis ya. Jadi ada pergeseran inti ke pinggir ya, di sel body berkurang ya. Kemudian pada tahap berikutnya setelah dibersihkan oleh makrofag tentunya pada tempat injury ya, kemudian muncul tonjolan baru atau new sprout ya, ada banyak. Kemudian pada saat yang bersama sel squam membentuk sebuah tube yaitu disebut dengan squam tube untuk memandu akson yang tumbuh supaya mencapai sel targetnya yang tepat ya. Kemudian salah satu dari tonjolan yang muncul di akson proksimal akan masuk ke squam tube. Sedangkan tonjolan di luar itu akan mati ya. Kemudian tonjolan yang berada di dalam squam tube akan tumbuh terus ya, kemudian akan mencapai organ targetnya ya. Jadi begitulah cara repair dari peripheral nervous system pada batas-batas tertentu. Jika injury-nya sangat hebat tentu nggak terjadi peristiwa ini ya. Bagaimana dengan di central nervous system? Agak rumit ya di central nervous system. Karena di central nervous system itu yang pertama faktanya neuron tidak bisa mitosis ya. Kemudian jika ada injury pada neuron, jika ada kematian pada neuron, maka sel astrosit akan multiplikasi, kemudian mengisi ruang itu membentuk glial scar ya. Dan ini dipercaya bisa menghambat atau mencegah terjadinya repair di central nervous system. Tapi akhir-akhir ini sedang diusahakan untuk mengatasi hal ini. Dan kabar baiknya itu mulai ditemukan ada stem cell yang berada di central nervous system ya. Itu kira-kira gambaran regenerasi pada central dan peripheral nervous system. Jadi bisa dibaca jurnal akhir yang bahas tentang ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan neuron plasticity, nanti bisa dibaca ya. Jadi pada tahap keadaan tertentu neuron bisa melakukan adaptasi untuk mengatasi injury yang terjadi pada central nervous system, yaitu dengan membentuk sirkuit-sirkuit baru ya. Nah, jadi bisa dibaca. Nah, ini reference yang saya pakai ya. Jadi sekian materi ini.